Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur di pagi hari ini kita memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, dan dasar perenungan kita terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 13. Demikian firman tertulis. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku yang terkasih, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh American Heart Association pada tahun 1997, memberikan pemaparan bagaimana keputusasaan bisa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi fisik yang negatif. Pada hakikatnya dikatakan bahwa mereka yang berputus asa secara berlebihan mempunyai kemungkinan risiko 20% lebih besar terkena pengerasan pembuluh nadi. Dan hal ini pun juga dikatakan di dalam Alkitab, bahwa hubungan antara kesehatan emosi dengan kondisi fisik seseorang bukanlah sebuah penemuan baru. Dalam Alkitab, kitab Amsal misalnya pada Perjanjian Lama, kita membaca bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan bahwa hikmat yang ditemukan di dalam firman Allah menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudaraku, kembali hari ini kita mendengarkan doa Paulus untuk jemaat Roma. Dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku, dari berbagai pengertian ini kita tahu sekarang bahwa emosi bisa berdampak luar biasa terhadap tubuh kita. Ketika emosi kita dalam keadaan kurang baik, tidak stabil, tubuh pun memberikan reaksi dengan berbagai bentuk keluhan penyakit. Dan sebaliknya, ketika kondisi tubuh kita dalam keadaan prima atau sehat, emosi yang kita tampilkan pun lebih ke arah aura positif. Oleh karena itu, layaklah Paulus mendoakan bahwa jemaat sepatutnya memiliki pengharapan untuk menjaga emosi, agar mereka memiliki kemanfaatan di dalam tubuh, juga di dalam rohaninya, dan juga di dalam relasinya. Pengharapan yang dimaksudkan Paulus bukanlah berasal dari orang-orang atau kuasa apapun yang ada di sekeliling kita. Pengharapan kita adalah berasal dan bersumber dari Allah. Dan pengharapan yang dari Allah inilah yang mampu menjaga emosi kita. Pengharapan dari Allah berkuasa mengubah suasana hati yang tertekan penuh beban menjadi sukacita dan damai sejahtera. Dan dalam suasana sukacita dan damai sejahtera, seseorang pun dapat mengalami manfaat kesehatan dan baik dalam masalah rohani, fisik, dan emosional. Kesehatan dalam berbagai aspek ini tentu kita butuhkan di dalam menghadapi derasnya arus kehidupan kita saat ini. Apapun yang menyebabkan kita berada di dalam titik tersulit hari ini, kita diingatkan untuk tidak berada pada titik kehilangan harapan. Sebab ketika harapan hilang, sukacita dan damai sejahtera pun hilang. Mari meyakini bahwa pengharapan dalam hati memampukan kita untuk tersenyum dan menampilkan semangat positif bagi diri kita maupun bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga hati kami agar dipenuhi dengan pengharapan dari Allah dan tidak dikuasai oleh segala tekanan dan beban kesulitan hidup yang kami alami. Kami percaya bahwa di dalam iman kami bisa melewati setiap tahap yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dan mampukanlah kami bisa melewati hari ini setahap demi setahap dengan pertolongan-Mu dan pengharapan yang bersumber dari-Mu, bahwa Engkau adalah teman sejati bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.